Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang saat ini paling mengganggu pikiran saya justru bukan tentang 340. Yang paling mengganggu pikiran saya adalah terkait dengan tuduhan atau klaim tentang kekerasan seksual. Kenapa saya terganggu? Karena sejak awal saya menyesalkan adanya narasi itu. Narasi tentang kekerasan seksual itu menurut saya tidak menguntungkan siapapun. Baik, jelaslah Kemendiang Brigadir Y, dia tidak dapat manfaat apapun. Justru dia akan terkunci selama-lamanya, terstigma selama-lamanya sebagai orang yang disebut-sebut sudah melakukan kejahatan seksual. Dia akan terpotret sebagai sosok pengkhianat dalam korps Tribrata. Karena alih-alih menjaga komandan, menjaga istri komandan, justru dia berkhianat, menggunting dalam lipatan. Dia akan terpatri selamanya dalam stigma itu. Demikian pula bagi terdakwa Putri Chandrawati. Kalau dia betul-betul korban kekerasan seksual, maka sebetulnya mengacu pada Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Putri selaku korban kekerasan seksual berhak untuk dapat restitusi dan kompensasi. Dapat ganti rugi. Baik itu dari pelaku, yang disebut-sebut adalah mendiang brigadir Y, dan juga dapat ganti rugi dari negara. Tapi ada syaratnya. Kalau kita baca perma, ternyata ganti rugi itu baru diberikan kepada korban kalau sudah ada putusan dari pengadilan. Nah, saya yakin bahwa klaim tentang kekerasan seksual yang konon dialami oleh Putri itu tidak akan pernah menjadi kasus hukum. Jadi tidak akan pernah ada putusan pengadilan terkait benar atau tidak dan siapa gerangan yang harus bertanggung jawab terkait dengan kekerasan seksual itu. Alhasil, betapapun lah misalnya Putri Chandrawati berbusa-busa terus saja mengklaim dirinya adalah korban kekerasan seksual, tapi dia tidak akan pernah dapat restitusi atau kompensasi itu. Jadi zero sum game, tidak ada satupun yang mendapatkan manfaat dari Malah kerugian kalau saya. Justru kerugian. Nah, karena begitu Sambo mengatakan ada sexual harassment, itu kasus ini jadi besar gitu loh. betul, betul. Karena dramatis sekali. Iya. Nah, Istri seorang jenderal dijahati secara seksual gitu. Nah, sekarang mari kita coba hitung kemungkinan seberapa jauh ya sudah terjadi kekerasan seksual itu. Alat ujinya menurut saya ya harus kita buka Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang itu mengatakan pasal 25 bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kekerasan seksual dibutuhkan 3 hal. Pertama, keterangan saksi dan atau korban. Yang kedua, 1 alat bukti lainnya. Dan yang ketiga, keyakinan hakim. Mari kita coba dedah dengan 3 benda ini. Pertama, terkait dengan saksi dan korban. Per hari ini, salah satu saksi yang disebut-sebut mengetahui hal ihwal terkait dengan kekerasan seksual itu sudah dicap sebagai saksi yang tidak kredibel oleh majelis hakim. Saya menyebut saksinya adalah Susi. Sungguh-sungguh ya, secara tulus sebetulnya saya jatuh iba pada Susi ini. Dia sosok yang bersahaja, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, dengan kemampuan berpikir yang bersahaja, dengan kosakata yang sederhana. Tiba-tiba saja dia harus hadir di sebuah mekanisme atau proses hukum yang amat sangat berat. Betapa menderitanya orang ini, saya bayangkan demikian. Tapi bukan berarti saya membenarkan dia untuk mengatakan kedustaan di depan persidangan, tidak demikian. Tapi sisi kemanusiaan saya tetap terusik membayangkan orang yang hidupnya sederhana ini, yang barangkali mencari nafkah tak lain tak bukan hanya untuk membangun cita-cita masa depan, tapi hari ini boleh jadi dia justru digoreng oleh seluruh umat manusia, dicap sebagai orang pendusta, sebagai saksi yang tidak kredibel. 1, sudah. Berarti saksi tidak bisa diandalkan. Berikutnya, korban. Tadi kan saya katakan Undang-Undang TPKS mengatakan pertama adalah pembuktiannya lewat keterangan saksi dan atau korban. Sekarang korban. Korbannya siapa? Putri Chandrawati. Persoalannya adalah dari waktu ke waktu saya justru memotret tindak tanduk dan perkataan Putri Chandrawati ini tidak sesuai dengan profil korban kekerasan seksual yang saya pahami. Ambil misal, Undang-Undang TPKS juga yang mengatakan bahwa yang namanya identitas korban kekerasan seksual wajib ditutup. Itu ada pasalnya itu, ada sekian banyak pasal berciri tentang itu. Tapi faktanya, mari kita ingat kembali, di depan Makobrimob apa yang terjadi?
alih-alih identitasnya ditutup, justru Putri Chandrawati ini, entah oleh inisiatif dia sendiri, entah dihadirkan oleh penasihat hukumnya, justru muncul di depan Makobrimob. Dipersilakan berbicara, lalu dia memperkenalkan dirinya, bahkan dia sebut namanya. Tindak tanduk dan perkataan macam inilah yang sekali lagi membuat saya sanksi. Masa iya ya, ada korban kekerasan seksual yang sedemikian gamblang muncul dan memperkenalkan dirinya. Dan melakukan perbuatan atau tindakan yang sungguh-sungguh bertentangan dengan undang-undang TPKS. Lagi, Putri Chandrawati ini mengklaim dirinya korban. Mari kita bayangkan korban, apalagi korban kekerasan seksual, korban kejahatan serius, pasti butuh bantuan. Pasti butuh perlindungan. Tapi aneh bin ajaib, orang ini dikabarkan media ketika didatangi oleh LPSK, lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan, justru Putri Chandrawati dikabarkan diam 1000 bahasa. Kan aneh. Dia butuh pertolongan, dia butuh perlindungan, tapi begitu didatangi pihak yang punya kewenangan memberikan perlindungan, justru Putri justru resisten. Korban macam apa ya? Tidak paham saya. 2. 3. Sudah banyaklah riset yang mengatakan bahwa kejahatan seksual itu tidak bisa disetarakan dengan kejahatan biasa. Bahkan sebagian ilmuwan mengatakan trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual adalah trauma di atas trauma. Korban terorisme bisa trauma. Korban perampokan bisa trauma. Korban bencana alam bisa trauma. Korban perceraian bisa trauma. Tapi yang namanya kejahatan seksual efeknya adalah trauma di atas trauma. Itu kata sebagian ilmuwan. Lantas manifestasinya apa? Tanda-tanda orang yang mengalami trauma di atas trauma itu apa? Dia akan memilih untuk mengisolasi dirinya. Dia membatasi betul pergaulan sosialnya. Dia akan masuk pada fase terluka yang barangkali tidak butuh waktu sebentar, yang butuh waktu tidak sebentar untuk bisa pulih kembali. Tapi lagi-lagi, dalam waktu yang tak begitu jauh, orang yang disebut mengalami kekerasan seksual, yang kita asumsikan mengalami trauma di atas trauma, tapi justru muncul di depan Makobrimob sebagaimana saya lukiskan tadi. Berarti sudah ada sekian banyak tindak tanduk dan perkataan Putri Chandrawati yang sayang beribu sayang, justru kontradiktif, bertentangan betul, berlawanan betul dengan profil korban kejahatan seksual. Sudah 2 nih, keterangan saksi, keterangan korban, tampaknya dua-duanya tidak kredibel ini. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu keyakinan hakim. Maaf, saya tidak bisa menyinggung keyakinan hakim. Tapi per hari ini lagi-lagi, kalau semata-mata mengandalkan pada sesi pemeriksaan terhadap saksi Susi, tampaknya saya bisa menyimpulkan hakim tidak teryakinkan. Hakim tidak teryakinkan akan klaim sudah terjadi kekerasan seksual di Magelang. Polri pun sudah menyanggah terjadi kekerasan seksual di Duren 3. Sudah 2 ya, keterangan saksi dan korban, kemudian keyakinan hakim. Tinggal 1 ini. Kata undang-undang TPKS butuh 1 lagi nih. Apa itu? Alat bukti lainnya. Saya tidak tahu alat bukti apa kira-kira yang akan dihadirkan oleh Putri Chandrawati di persidangan. Toh ini sesungguhnya kan bukan kasus kekerasan seksual. Ya, itu bukan dakwaan. Jadi saya tidak membayangkan akan ada satu alat bukti yang dihadirkan. Tapi kemudian saya mencoba berimajinasi, barangkali akan dihadirkan satu alat bukti bukan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh Putri, konon bukan itu. Tapi boleh jadi akan dihadirkan satu alat bukti yang tujuannya adalah untuk menstigma. Menstigma siapa? Menstigma mendiang Brigadir Yosua. Alat bukti ini akan dihadirkan ke majelis hakim untuk menunjukkan kepada dunia bahwa manusia ini memang bejat nih. Manusia ini memang punya tabiat yang rusak. Manusia ini memang punya kepribadian yang busuk. Sehingga betapapun sudah terjadi pembunuhan berencana, tapi pembunuhan berencana ini berlangsung karena ada peristiwa kejahatan pendahuluan, yaitu pelecehan seksual. Sehingga betapapun suatu saat nanti andaikan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, tetap mereka harus dimaklumi
sebagai seseorang atau dua orang yang sudah pernah tersakiti sebelumnya.